keluarga sama kehidupan sama, karena keluarga adalah inti kehidupan yang lebih besar. Intinya itu keluarga. Tanpa keluarga tidak ada peradaban, tidak ada negara, tidak ada semuanya. Karena keluarga adalah yang nomor satu dalam rencana penciptaan Allah. Ya. Sebelum beliau bertiga, aku gak dandani tapi gak lawang liane ya. Jadi pertama soal cinta dan mencintai itu barang beda. Ada orang tidak mencintai, orang tidak punya rasa cinta yang cukup, tapi dia mencintai. Mencintai itu sikap sosial, perlakuan budaya, ya, kebaikan kepada orang lain. Itu mencintai. Mencintai itu satu sikap, ya. Kalau cinta kondisi alamiah, gitu ya. Banyak orang yang cinta tapi tidak mencintai. Bahkan ada orang yang mencintai sebenarnya dia tidak cukup punya cinta, tapi karena dia terlanjur memang sudah beristri atau bersuami, maka dia berkewajiban tetap mencintai meskipun cintanya tidak mencukupi, tapi sikap sosialnya selalu mengayomi dan seterusnya. Itu satu. Nomor dua, untuk supaya jelas secara epistemologi atau nahwu sorofnya ya, kalau rahmat itu sudah pasti ada untuk semua manusia dan semua makhluk. Bahkan setan dikasih rahmat, iblis dikasih rahmat, apalagi manusia, gitu ya. Allah berjanji tidak ada binatang atau makhluk yang melata di bumi, maksudnya melata berdiri, pokoknya yang ada di bumi yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Maka gak perlu nyolong, gak perlu jaluk-jaluk, gak perlu ngemis-ngemis, gak perlu dusul-dusul. Jangan khawatir, asal Anda bertawakal kepada Allah, maka Anda mendapatkan rezeki dari Allah, gitu ya. Nah, jadi rahmat itu pasti. Mawaddah itu adalah rasa cinta seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki. Jadi mawaddah itu gak dietrek-etrek. Mawaddah itu mek situk di dalam dirimu kepada istrimu, di dalam diri istrimu kepadamu, mawaddah. Nah, perjuangannya terletak pada sakinah. Sakinah itu verbnya apa? Fiilnya itu taskun, litaskunu ya. Di Quran ada dua macam litaskunu. Perjuangan untuk mapan, settle down, untuk pomah nek coro goceng pomah ya. Jadi litaskunu fi sama litaskunu ila. Lalu litaskunu fi itu alam, tapi kalau manusia litaskunu ila. Kalau alam itu maksudnya gini, tiang ini mancep, itu namanya litaskunu fi al-ard ya, lil ard fi ya. Jadi mancep wis permanen gano perubahan ya. Itu namanya litaskunu fi, tapi tidak berlaku pada pernikahan gitu. Masih kalau benar kok tok nomene, maka dia ilah, tidak fi. Nah, perjuangan orang nikah, orang berkeluarga adalah tidak pernah berhenti berjuang untuk memapankan keadaan di antara keduanya, mengharmoniskan keadaan dalam keadaan apapun saja. Anda tetap bersama, Anda tetap saling memaafkan, Anda tetap saling memaafkan satu sama lain. Itu soalnya Kiai Kanjeng barusan mengaranseer satu lagu dari Mbak Novia yang nanti filmnya akan keluar kira-kira bulan Januari, yang berjudul Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah, lanjutan dari Keluarga Cemara dulu, tapi sekarang belum diizinkan untuk saya bawakan dengan Kiai Kanjeng. Tapi intinya adalah pokoknya saling mengamankan, saling memaafkan, selalu bersama, suka duka selalu bersama, gitu ya. Jadi litaskunu ila itu sesuatu yang diperjuangkan tiap hari. Awakmu esok sakinah, awane gurung karuan. Engko mulai kantor gak sakinah meneh mergo krungu apa-apa, ya. Terus disakinahkan lagi malamnya, ya. Isuke gurung karuan lagi. Jadi sakinah itu bukan sesuatu yang permanen seperti cagak tawit witan. Sakinah itu ila, dalam arti ila itu berarti Anda harus terus-menerus berjuang. Suami istri terus-menerus berjuang untuk tetap mensakinahkan. Susah kayak apa tetap berjuang untuk sakinah. Itu loh ya. Jadi jangan menyangka perkawinan itu sesuatu yang mandek, yang bahagia. Nanti dulu bahagia itu Anda ciptakan tiap hari, Anda perjuangkan tiap hari, tiap malam. Gitu ya. Tadi kita ngobrol sama Kak Pak Bupati dan seterusnya mengenai suami istri. Ono istilah konco wingi dan sebagainya, macam-macam lah. Pokoknya intinya Anda kalau mau nikah nanti siap berjuang, bukan siap bahagia. Bahagia itu bonus sama dengan tadi Pak Bupati mengatakan kono aja gopo njaluk ridhone Allah, sing penting kon ridho terus karo Allah, maka otomatis mendapatkan ridho Allah, gitu loh ya. Jadi litaskunu ilah itu satu-satunya kata ilah di Al-Quran yang hanya dipakai untuk pernikahan. Kalau selain pernikahan tidak ilah tapi fi, gitu ya. Nah nanti iki wis rada telat kan ya, kan
Gelem tak kei bonus cek kira-kira kesel dicepetno. Wacan surat yang ada litas kunu fiha itu, litas kunu ilaiha, berarti surat Ar-Rum berapa? Dari 20 sampai 24 atau kalau tidak salah dari 21 sampai 25 itu Allah memberikan perspektif yang sangat lengkap. Selama ini kita hanya diajari 21 tok. Padahal dia mulai 20, 21, 22, 23, 24 itu kelengkapan orang berkeluarga. Tidak mungkin berkeluarga gak serawung di kampung, gak mungkin kon berkeluarga gak serawung di pasar dan di jalan, gak mungkin kon berkeluarga tidak memahami alam dan masyarakat. Jadi semua itu ada di 5 ayat surat Ar-Rum itu, gitu ya. Nanti dibaca. Mari kok woco kok pahami insya Allah oleh bojo. Ngono ya. Terus disiplin ojo nang Indomaret terus kan. Ya, soban sabun ngono ya. Ya. Iki top iki arek iki. Gak ngomong-ngomong maksudnya. Gak garek-garek gak. Oh guyon nih. Bodi Pak. Loh, Pak Bupati malah nggawe bodi jare. Minyak zaitun. Wes. Gak apa-apa tapi itu juga karena kelemahan kita. Kalau Anda kuat, iku iso kok pencolotin di hati malah ngono tok ngono lho. Alas ngono tok. Gak wis tak mencolot ae gitu loh. Jangan khawatir. Nafsu bisa ditaklukkan oleh manusia dan pekerjaan manusia nomor satu adalah menaklukkan nafsu di dalam dirinya sendiri. Betul. Perang yang besar yang namanya perang Badar oleh Rasulullah dikatakan kita barusan menyelesaikan perang kecil dan sekarang kita kembali ke peperangan yang besar, Al-Jihad Al-Akbar, yaitu perang melawan nafsunya masing-masing di bidang apa saja. Nah, ya, tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Sebenarnya tidak ada yang tidak berkeluarga, tidak ada yang tidak suami istri. Nyun sewu ya, kalau saya pakai teori maknya ya, Allah itu suami, seluruh makhluknya itu istri. Ya, Anda pahami. Bukan Allah itu lanang terus makhluknya wedok, enggak. Suami itu artinya orang yang tidak menuntut apa-apa sebelum memberi rasa sayang dan fasilitas. Kalau sudah dia memberi cinta dan fasilitas, baru dia mendapatkan hak untuk menuntut. Demikian juga pemerintah dengan rakyatnya adalah suami istri. Pemerintah tidak nuntut-nuntut sebelum dia memberi fasilitas yang mencukupi bagi rakyatnya, rakyatnya akan pasti mengabdi kepada pemerintahnya. Betul enggak? Karena pemerintah dan rakyat adalah suami istri. Termasuk Pak Kapolres dengan rakyat yang urusan keamanan di kabupatennya, beliau adalah suaminya semua rakyat. Maka sayangilah istrimu, maka istrimu akan membalas dengan cinta yang juga luar biasa kepada suaminya. Gitu ya. Oke. Jadi ada suami istrian, satu Allah dengan makhluknya, dua pemerintah dengan rakyatnya, nomor tiga manusia dengan alam. Alam adalah istrimu. Kamu melihat anjing, kamu melihat pohon, kamu melihat tanah, itu semua adalah istrimu. Kamu harus sayang sama mereka, jangan menyiksa alam, jangan menebang pohon secara tidak pada tempatnya dan terusnya, jangan kencing sembarangan. Ini kebiasaannya arek-arek masih pinter saja tapi nek nguyuh nggih wong 8 ngene iki arek-arek. Diunter-unter ngene iki gitu ya. Tapi wis gak apa-apa wis. Biyen saiki gak ya pengalaman aku dhewe yang ngono biyen. Gitu ya. Jadi semua suami istri, direktur sama anak buahnya semua suami istri. Kalau semua berlaku seperti BKKBN asas 8 itu, maka negara sebenarnya perlu Pak Presiden ngerti persis. Asas pertama adalah hubungan sama Allah, asas kedua adalah cinta dan kasih sayang kepada rakyat. Nah, sebenarnya pokoknya ada 8 asas